Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah. Sebab sebagaimana sering kita ingatkan bahwa ada kewajiban yang utama setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban untuk istiqamah di atas keimanan tersebut, sebagaimana wasiat Nabi kepada salah seorang yang datang minta nasihat kepada beliau. Beliau mengatakan, qul amantu billah tsumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit apa yang kita bahas pada malam Sabtu yang lalu. Jika pada malam Sabtu yang lalu kita membahas tentang hukum sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, yakni ulama terbagi dalam 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib atau fardu ain, sebagaimana halnya kewajiban salat Jumat bagi laki-laki. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa wajib kifayah, alasannya adalah bahwa di dalam salat Id itu tidak disyariatkan untuk dikumandangkan azan dan iqamah sebagaimana salat 5 waktu, sehingga dia tidak bisa dihukumi wajib. Sedangkan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa salat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat ditekankan sekali, namun kedudukannya tidak sampai wajib, ya. Alasannya bahwa ada hadis yang ketika seseorang datang minta penjelasan kepada Nabi tentang Islam, lalu Nabi menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Seseorang itu bertanya, apakah ada kewajiban lain selain itu? Nabi mengatakan tidak ada, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah, ya, dengan tatawwu. Ini menunjukkan hukumnya sunnah muakkad. Tapi sebagaimana kesimpulan kita pekan lalu juga, ya, apapun tak lepas dari perbedaan pendapat para ulama ini, intinya bahwa salat Id itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan, sesuatu yang diperintahkan. Kalau di dalam Al-Quran, itulah makna daripada fasalli li'rabbika, ya, laksanakanlah, dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membahas hukum yang kedua, kan fasalli li'rabbika, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, ada lanjutannya wanhar, dan berkurbanlah, ya. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang hukum menyembelih hewan kurban, atau nanti di dalam hadis, di dalam fikih itu yang dikenal dengan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Sama dalam hal ini ulama juga beda pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurban ini diwajibkan
bagi yang memiliki kelapangan atau kemampuan. Ini di antara dalilnya adalah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, fasholli lirabbika wanhar. Ya, mereka mengatakan bahwa ayat ini mengandung kata perintah dan tidaklah perintah itu pada hukum asalnya kecuali dia pasti wajib sampai nanti ada dalil yang menerangkan bahwa dia menunjukkan sunnah. Satu itu. Yang kedua, ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini hadis yang sangat masyhur dan sanad hadis ini hasan. Artinya hadis ini bisa diterima, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaq'ubanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Ya. Artinya apa? Di sini satu penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang mampu memiliki kelapangan namun dia enggan untuk berkorban, maka ini adalah sebuah celah, sebuah keburukan baginya dan tidak pantas dia untuk mendekati musalla, mendekati lapangan tempat salat Id, ya, atau musalla itu di dalam hadis bukan musalla seperti makna kita, tapi musalla di sini adalah tempat pelaksanaan salat Id. Nah, jadi yang punya kelapangan namun enggan berkorban, maka dia tidak layak untuk dekat-dekat dengan tempat pelaksanaan salat Id. Ini sungguh suatu hal yang sangat, ya, boleh kita katakan sangat ditekankan dan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasan inilah yang kemudian menjadi alasan pendapat pertama yang menyatakan wajib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya udhiyah, hukumnya menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah, tidak sampai wajib. Dan ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Nah, di antara dalilnya, ya, di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang sangat kita kenal. Di situ dikatakan, idza ra'aitum hilalah Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya jika kalian sudah mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, ingin berkorban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Nah, nanti ada beberapa hikmah di balik hadis ini. Nah, kaitannya dengan hukum kurban itu para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Alasannya apa? Karena ada kata di situ wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian itu ingin, ya. Di sini dikaitkan dengan kemauan, keinginan, ya. Siapa yang sudah mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah dan dia punya keinginan, ya. Artinya punya keinginan di sini ini menunjukkan bukan sesuatu yang wajib, artinya siapa yang mau, ya. Kalau di dalam kaitannya salat sunnah rawatib itu kan salat qobliyah itu kata Nabi antara azan dan iqamah itu ada salat paman syaa fal paman syaa, bagi siapa yang mau, kata Nabi. Nah, jadi
bagi siapa yang mau itu menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang wajib. Nah, dalam konteks ini wa arada, dan apabila kalian berkeinginan, apabila kalian berkehendak, bermaksud untuk berkorban, ya, artinya punya keinginan, ini menunjukkan bahwa dia tidak sampai wajib. Ini yang menjadi alasan sehingga hukumnya tidak sampai wajib, melainkan hukumnya hanyalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, adapun tambahan tadi, hikmah lain daripada hadis ini ialah disunnahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita yang sudah punya keinginan untuk berkorban dan menetapkan niat untuk berkorban pada saat sudah masuk bulan Zulhijjah, diawali dengan hilal bulan Zulhijjah, yakni tanggal 1 bulan Zulhijjah, itu disunnahkan bagi kita untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku. Rambut dan kuku siapa? Yang dimaksud penjelasan di sini adalah rambut dan kuku sahibul korban, yang mau berkorban, bukan bukan hewannya, karena ada yang memahami juga semacam itu. Nah, tapi ini kaitannya dengan, hanyalah kaitannya dengan anjuran. Artinya seandainya ada seseorang yang sudah berniat kurban masuk bulan Zulhijjah dan dia tetap memotong kuku dan rambutnya, sama sekali tidak berpengaruh kepada absahnya atau sah atau tidaknya penyembelihan hewan kurbannya. Sifatnya anjuran saja, artinya sunnah. Hukumnya di sini sunnah untuk tidak memotong rambut dan kuku, ya. Itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, atau contoh yang lain. Kalau ini kan dikatakan idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, wa ada ahadukum an yudhiya, dan kalian punya keinginan untuk berkorban. Itu artinya keinginan kita kan ditetapkan sebelum masuknya bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana kalau mungkin di awal bulan Dzulhijjah ini kita belum punya keinginan? Mungkin disebabkan juga belum ada dananya untuk membeli hewan kurban. Kita belum menetapkan niat, belum berkeinginan. Nah, menjelang hari H, alhamdulillah dapat rezeki. Ya, misalnya tanggal 9 Zulhijjahnya dapat rezeki. Akhirnya kita membeli hewan kurban yang rencana kita kurbankan. Tapi sebelumnya, mungkin pada tanggal 2, 3, 4 atau 5 Zulhijjah kita sudah potong rambut atau potong kuku, maka sama sekali hal ini tidak berpengaruh. Jadi tetap, nanti jangan sampai jadi alasan saya pengen kurban tapi sudah terlanjur potong kuku, potong rambut, ya. Nah, itu tidak masalah, tidak berkaitan dengan keabsahannya, tapi lebih afdal, lebih baik, lebih sempurna, lebih utama kalau seandainya sejak saat ini kita sudah berniat kurban, nanti masuk bulan Zulhijjah tidak memotong rambut, tidak memotong kukunya. Kapan masuknya bulan Zulhijjah ini, ya? Kalau tidak salah ya apa? Selasa apa Abu ya, kalau tidak salah tanggal 1 Zulhijjahnya Abu depan, bukan yang ini ya. Kan 10 Zulhijjahnya Abu ini ya, tanggal ini sudah masuk. Kita lihat tanggal ini sudah dekat ini. Kalau tidak salah Abu ini. Nah, kalau dia Abu ini betul tanggal 22 Juli ini sudah masuk. Nanti tanggal 31 Juli itu 10 Zulhijjah. Artinya kalau yang sudah menetapkan niat sejak saat ini, ini masih ada kesempatan Pak untuk potong rambut, untuk potong kuku, ya. Nah, kalau khawatirnya potongnya bulan lalu, nanti tak lambat potongnya, nanti Idul Adha gondrong dia kan. Ini masih ada kesempatan. Tapi sekali lagi perlu saya garis bawahi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya
nanti pemotongan hewan kurban tersebut, tapi sifatnya adalah afdoliyat, sifatnya adalah keutamaan. Ini hadis yang pertama yang dijadikan dalil untuk yang menyatakan hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kemudian di antara penguat pendapat yang kedua ini adalah dalam riwayat itu disebutkan Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih hewan kurban, tidak berkurban selama setahun atau 2 tahun. Artinya ada 1 kali atau 2 kali pelaksanaan hewan kurban. Abu Bakar dan Umar, ya, itu tidak berkurban karena khawatir jika dianggap wajib. Ini artinya pendidikan mereka selaku pemimpin kaum muslimin saat itu mendidik umat Islam dengan contoh supaya jangan sampai ada yang menganggap wajib. Nah, tentu Abu Bakar dan Umar melakukan hal semacam ini, ya, karena mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkannya. Jadi karena memang Rasulullah tidak mewajibkan, maka Abu Bakar dan Umar menyimpulkan juga tidak wajib. Makanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di tengah umat, mereka sempat untuk tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, supaya masyarakat melihat bahwa kurban itu memang tidak wajib. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar itu tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi pendapat mereka. Nah, biasanya kalau ada seorang sahabat melakukan sesuatu, kalau seandainya yang dilakukan oleh sahabat itu tidak tepat, maka niscaya ada sahabat-sahabat lain yang mengingatkan atau yang berbeda dengan pendapat para sahabat tersebut. Dengan tidak adanya yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ini, menunjukkan sahabat-sahabat yang lain setuju bahwa kurban itu memang hukumnya tidak sampai wajib, tapi adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan di dalam sebuah hadis itu disebutkan, jika kalian, ya, fa in yuti'u Abu Bakrin wa Umar ya'shudu, jika kalian itu mengikuti Abu Bakar dan Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kedua pendapat tadi, maka Allah a'lam bishawab, lebih cenderung pendapat yang kuat adalah yang menyatakan bahwa kurban itu tidak sampai wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan hendaklah, ya, dan hendaklah bagi kita itu bersungguh-sungguh bersemangat untuk mendapatkan sesuatu yang sunnah. Nah, ini jadi ada semacam suatu anggapan, ya, di tengah masyarakat kita yang perlu sedikit kita luruskan tentang masalah pengertian sunnah ini. Sunnah itu seolah-olah di tengah masyarakat kita ini tidak apa-apa, atau jika dikatakan sunnah seolah-olah itu anjuran untuk ditinggalkan. Tidak. Makanya kadang-kadang kan ada, kalau ditanya, Ustaz ini hukumnya apa? Sunnah. Seolah-olah nanti kesimpulannya, oh cuma sunnah, kalau begitu tidak apa-apa kami tinggalkan. Ingat, sunnah itu bukan mubah. Kalau kita kembali kepada hukum taklifi, hukum di dalam Islam, itu kan ada 5 jenis. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, wajib dan sunnah itu merupakan perintah. Wajib itu perintah yang apabila dikerjakan dia mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan dia mendapatkan siksa. Itu wajib. Sunnah, ya,
itu juga adalah perintah. Apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala. Nah bedanya, kalau dia ditinggalkan dia tidak mendapatkan siksa. Tapi pada asalnya dia perintah, artinya lebih baik untuk dikerjakan ya, lebih baik untuk dikerjakan. Ya, yang boleh dikerjakan boleh ditinggalkan. Yang sifatnya pilihan itulah hukumnya mubah. Nah sunnah itu bukan mubah. Sunnah itu adalah hukum tersendiri. Maka ketika disebut ini hukumnya sunnah, ini bukan menjadi legalitas bagi kita untuk meninggalkan, tapi sesungguhnya ini justru menjadi penyemangat bagi kita untuk mengerjakannya, karena kita bersungguh-sungguh di dalam amal sunnah. Karena amal sunnah itulah nanti yang memudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ditambah hadis tadi, sekalipun kesimpulan kita tidak sampai wajib, paling tidak hadis ini menjadi satu bahan perenungan bagi kita tentang hukum kurban ini, atau semangat kita di dalam kurban. Hadis yang kita bacakan di awal tadi, hadis Ibnu Majah tadi, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaq'ubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Nah sekalipun kita menyimpulkan tidak wajib, tapi tidak layak dan tidak patut bagi mereka ya yang memiliki kelapangan, bagi mereka yang memiliki keluangan rezeki namun enggan untuk berbagi, enggan untuk berkorban ya. Padahal korban ini tadi sempat saya singgung ketika khutbah Jumat tadi, dia tentu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sedekah biasa. Makanya para ulama mengatakan bahwa kurban itu lebih utama dibandingkan dengan sedekah yang senilai itu. Tadi saya contohkan, kalau kita beli kambing untuk kurban 3 juta, lalu kita bersedekah juga 3 juta dengan uang untuk membantu orang lain, mana yang lebih utama? Jawabannya tetap yang lebih utama adalah kurban. Karena kurban ini adalah syariat khusus ya, dan memiliki satu bentuk ibadah yang khusus. Sedekah itu utama, tapi kurban dengan yang senilai itu lebih utama lagi ya. Sehingga maksudnya begini, kalau sedekah itu kita bisa lakukan kapan saja. Kalau kurban dalam makna udhiyah, penyembelihan hewan kurban ini ya setahun ini ya sekali ini yang bisa kita lakukan. Maka ketika ada kelapangan rezeki, maka hendaklah kita berkorban. Nah mungkin nanti bisa jadi alasan-alasan bagi orang yang enggan untuk korban ya. Lalu misalnya kita ada uang, tapi ini untuk tabungan kita ya, untuk kemudian jaga-jaga kalau seandainya ada kebutuhan mendesak. Harusnya keyakinan kita akan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan. Bismillah ya, kita kemudian berkorban. Mudah-mudahan dengan wasilah korban kita itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dari berbagai macam kesulitan. Dan kita yakin kalau kita kemudian membelanjakan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menggantinya, walaupun nanti kita tidak tahu ya wujud gantinya Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk apa ya. Contoh tadi saya sebutkan, bisa jadi kita maksudnya jaga-jaga ya, siapa tahu nanti sakit, ini untuk kita siapkan biaya berobat. Pilih mana? Kita punya tabungan ya, lalu nanti kalau berobat dengan tabungan itu kita pakai, atau kita pilih untuk berkorban. Dengan korban ini Allah memberikan kita karunia sehat sehingga kita tidak sakit-sakit sepanjang tahun. Tentu kita lebih pilih untuk berkorban dan badan kita sehat gitu ya. Apalagi kebutuhannya itu untuk masa yang lama sekali. Oh ini untuk kebutuhan saya ya 10 tahun ke depan lagi misalnya ya. Lebih baik kita bersungguh-sungguh untuk
percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaknya setiap kita itu bersungguh-sungguh. Walaupun di sini tadi kita katakan bahwa tidak ada kategori khusus yang menjadi tolak ukur kemampuan kita, ya. Di sini kan tadi coba perhatikan hadisnya, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan. Di sini tidak disebutkan spesifik bentuk orang yang memiliki kelapangan, bentuk orang yang mampu dalam korban itu bagaimana, itu tidak disebutkan. Berbeda dengan zakat misalnya. Kalau zakat itu kan jelas sampai nisabnya dan telah sampai haulnya wajib zakat. Kalau ini kan memiliki kelapangan itu bagaimana ukurannya? Kalau teman saya menjelaskan, ukurannya adalah ketakwaan kita. Artinya gini, kalau kita punya uang, anggap saja punya uang ya 3 juta 500 misal. Lalu ya punya uang ya di tabungan hanya 3.500.000 ya. Dan kemudian untuk kebutuhan di sisa waktu ini sebelum bulan depan lagi kan dapat gaji lagi, masih ada setelah diikut patungan sapi misal 2,5 juta, masih ada 1 juta, cukup masih ya, kita berkorban. Apakah itu kemudian kita dianggap memiliki kelapangan? Pertama, tidak ada batasan yang jelas, tapi nanti yang mendorong kita itu adalah ketakwaan kita ya. Kalau kemudian kita bismillah lah, ada 3,5 juta ini, 2,5 juta untuk kemudian dikorbankan. Setelah, apalagi korban ini kan akhir bulan, setelah itu kita dapat gaji lagi atau dapat pemasukan lagi, cukup untuk kemudian 1 bulan ke depan. Kalau kita berkorban dalam keadaan semacam itu, maka itulah kualitas ketakwaan kita yang mendorong kita. Tapi sebaliknya, bisa jadi orang yang memiliki tabungan 10 juta, 20 juta bahkan lebih, dia merasa aduh, saya belum memiliki kelapangan ini, karena ini bisnis lagi susah, usaha lagi susah. Nah, alat ukurnya kembali lagi adalah ketakwaan kita ya, ketakwaan kita. Nah, tadi tidak jelas kemudian batas seperti zakat tadi ada haul dan nisabnya. Nah, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk ikut partisipasi di dalam ibadah kurban tahun ini. Kemudian kita sedikit menjelaskan tentang ya keutamaan menyembelih hewan kurban. Nah, kalau keutamaannya khusus itu tidak ditemukan hadis yang sahih, tapi nanti ada beberapa hadis yang statusnya itu lemah ya. Para ulama bisa menggunakan hadis ini sebagai motivasi dengan alasan apa? Dengan alasan yang melandasi amal kurban ini sudah berdasarkan hadis sahih ya, atau minimal hadis hasan tadi ya. Perintah kurban juga di dalam Al-Qur'an. Adapun yang sebatas pemotivasi ini itu hanya sebatas penyemangat bagi kita, dengan catatan tetap disebutkan kedudukan hadisnya sebagai hadis yang lemah. Nah, tapi sebelum kita menyebutkan hal tersebut, bahwa ada satu hal yang harus kita yakini, setiap ibadah atau suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung ya di dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Rasulullah. Nah, setiap yang diperintahkan itu pasti mengandung keutamaan bagi kita, sekalipun kita tidak mengetahui ada keutamaan apa di baliknya.
Jadi maksudnya tuh begini, jangan sampai nanti kita itu main kalkulasi, main hitung-hitungan terhadap setiap amal kita. Ketika dijelaskan, ayo kita mengerjakan amalan ini, kita baru mau itu kalau lihat keutamaannya dulu. Padahal kalau dia sudah perintah, itu laksanakan. Misal kalau contoh di dalam ibadah sholat sunnah itu, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu tidak disebutkan keutamaannya secara spesifik, berbeda dengan sholat-sholat sunnah lain. Nabi cuma berpesan kalau kalian masuk masjid, ya, jangan kalian duduk sebelum kalian sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan disunahkannya. Tidak disebutkan spesifik keutamaannya, tapi kita harus meyakini bahwa sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan oleh Nabi, pasti mengandung keutamaan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada larangan, berusaha semaksimal mungkin untuk kita tinggalkan, tanpa kemudian mengetahui memangnya kalau melakukan itu disiksa apa nanti, ya. Pokoknya kalau melakukan sebuah larangan pasti itu adalah sebuah bentuk dosa, dan dosa itu ya sangat tidak baik dan nanti diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang nanti ada jenis-jenis dosa yang secara spesifik disebutkan ancamannya, tentang neraka, tentang begini itu. Tapi maksud saya kalau ada larangan, jangan sampai nanti kita menyepele larangan, cuma larangan tidak disebutkan juga ancamannya apa, begitu ya. Nah ini, begitu juga tentang ibadah-ibadah, termasuk diantaranya ibadah kurban. Nah, pertama ibadah kurban ini sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan kemudian hadis sahih, kemudian juga disebutkan beberapa keutamaannya. Nah di sini kita sebutkan beberapa keutamaannya. Nah, kita ya untuk mempersingkat waktu kita baca terjemahnya saja karena ada beberapa hadis. Yang pertama adalah dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari Nahar, Yaumun Nahar itu 10 Zulhijjah, manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah menyembelih hewan kurban di Yaumun Nahar itu adalah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya amalan apa yang sangat utama setelah kita menunaikan salat Id, maka jawabannya tidak ada lain adalah menyembelih hewan kurban. Dan di sini disebutkan di Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Dan ini adalah waktu yang disepakati oleh para ulama disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Nah, jadi ini sekedar tambahan sedikit tentang fikih kurban. Waktu menyembelih ini pun para ulama nanti berbeda pendapat sampai ke dalam 4 pendapat. Ya, saya singkatkan saja, saya ringkaskan saja. Yang pertama, waktu menyembelihnya itu pada Yaumun Nahar, yakni 10 Zulhijjah, setelah ditunaikannya salat Id sampai sebelum terbenamnya matahari. Ini adalah waktu penyembelihan, dan ini sepakat para ulama di tanggal 10 Zulhijjah ini disyariatkan untuk penyembelihan. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa penyembelihan itu selain tanggal 10 bisa juga dilakukan pada 11 dan 12 Zulhijjah. Ini tidak ada riwayat yang sampai kepada Nabi, tapi ada keterangan dari seorang sahabat, yakni Abdullah bin Umar. Ya. Jadi sampai kepada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Ini pendapat yang kedua. Jadi 10, 11, 12. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang mengatakan tanggal 10 Zulhijjah, yakni Yaumun Nahar, ditambah dengan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ini ada memang riwayat di Imam Ahmad, yakni hari Tasyrik itu adalah hari penyembelihan
Riwayatkan Imam Ahmad, tapi sebagian ulama juga berselisih pendapat tentang status hadis ini ya sahih apa tidak. Kemudian pendapat yang keempat, ini jarang pendapat yang kita ketahui, tapi pendapat ini sangat lemah sekali. Tapi ada pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa waktu penyembelihan itu sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai berakhirnya bulan Zulhijjah. Ini pendapat Ibnu Hazm. Cuma pendapat ini banyak ditolak oleh para ulama, pendapat ini lemah. Nah, lalu bagaimana sebagai bentuk, nah kalau ditanya bagaimana sebaiknya, yang paling baik itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang paling baik. Kecuali kita merasa kesulitan atau merasa tidak sempat, ya, maka bisa kita laksanakan pada tanggal 11 dan 12, ya. Tanggal 13 itu pun, itu kalau enggak kepepet banget, ya, untuk menghindari tadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi paling afdal 10 Zulhijjah, toleransinya 11 dan 12, ya. Kalau tidak mepet banget jangan sampai tanggal 13 Zulhijjah. Adapun pendapat yang mengatakan sampai akhir bulan Zulhijjah itu adalah pendapat yang sangat lemah dan banyak ditolak oleh para ulama-ulama yang lain, sekalipun ada ulama yang berpendapat demikian. Nah, kaitannya saya menjelaskan itu tadi, Nabi mengatakan tidaklah pada hari Nahar manusia beramal dengan satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban, ya. Nah, jadi pada tanggal 10 Zulhijjah itulah yang lebih utama. Nah, itu juga hadisnya lemah. Kemudian ditambah lagi satu hadis. Ini ada hadisnya cuma juga lemah, yakni dari Zaid bin Arqam. Dia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?" Beliau bersabda, "Ini merupakan sunnah ajaran bapa kalian, yakni Nabi Ibrahim." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas apa yang kami dapatkan dengannya?" Beliau menjawab, "Setiap rambut terdapat kebaikan." Mereka berkata, "Bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dari setiap rambut dan bulu-bulunya terdapat satu kebaikan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali, ya. Nah, memang ada beberapa keutamaan intinya yang menyebutkan tentang keutamaan menyembelih hewan kurban ini, tapi sekali lagi sanadnya itu adalah lemah. Tapi cukuplah hadis-hadis sahih dan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah menyembelih hewan kurban itu menjadi landasan dan pegangan kita. Adapun hadis-hadis yang lemah tadi sebatas pemotivasi tambahan saja, tapi yang utamanya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sahih itu, karena syariat hewan kurban ini disepakati oleh para ulama tentang pensyariatannya. Walaupun tadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ini beda dalam status hukum, tapi tidak berbeda di dalam hal amal. Amalnya sama-sama menyembelih hewan kurban. Tentu banyak hikmah-hikmah lain, ya, yang bisa kita petik dari penyembelihan hewan kurban ini. Mungkin nanti akan kita sampaikan pada pertemuan akan datang. Insya Allah masih sempat satu pertemuan lagi sebelum nanti kita, kalau Jumat depan kalau tidak salah masuk di Idul Adha, sudah tanggal 10 Zulhijjah pada tanggal 31-nya itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi menjadi landasan bagi kita, pegangan kita di dalam melaksanakan Idul Adha kita nanti, baik sholat Id maupun dengan menyembelih hewan kurban. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.